Ini kan kantor baru, jadi saya mau perkenalan diri dulu. Saya pimpinan Bu di sini. Pimpinan gimana Pak? Pimpinan di sini itu namanya Pak David. Nama kamu itu tidak tercantum di struktur. Udah, mending kamu pergi aja ya dari sini udah. Ayo, pergi aja. Ayo. Kok saya jadi diusir sih? Paling tidak kalian memberi kesempatan kepada saya untuk membuktikan kalau saya memang benar pemilik kantor ini. Oh iya, aku belum isi bensin. Ya udahlah, mending aku ke pom dulu. Mumpung ada pom di depan. Aku udah telat ya. Untung deket ke pom ya. Ramai banget. Udah. Aduh, mogok nih kayaknya. Kok bisa mogok? Ya padahal udah di servis kemarin. Apes. Mana harus ketemu sama karyawan yang baru sekarang. Sekarang ini kan lagi closing di kantor yang baru. Terus minta bantuan ke siapa nih? Duh, panas juga ya. Duh, kok harus minta bantuan ke siapa ya? Aku telepon montir aja ya. Nggak ada yang kenal lah. Loh, Sarga. Sarga habis dari mana, Mas? Kenapa, Pak? Ini mobil saya mogok, Mas. Mas Sarga habis dari mana? Mau ke toko, Pak. Oh iya, habis dari mana? Dari kantor. Oh. Bersih-bersih. Gini, Mas. Rencana saya kan mau ke kantor yang baru, yang tempat Mas Sarga kerja sekarang. Itu kan masih belum nyampe 2 bulan ya. Jadi saya mau tahu juga karyawan di sana itu gimana. Sekalian saya perkenalan diri lah. Cuman kendala sekarang mobil saya mogok. Padahal agak siangan nanti saya ada acara nih. Gini Gimana aja, ya? Pak. Bawa motor saya aja. Biar saya ini yang ngatasi. Oh, Mas Harga bisa nih? Iya, kebetulan saya kan cuma mau beli kebutuhan bersih-bersih kantor. Oh ya udah, kalau gitu nggak apa-apa nih ya, saya tinggal dulu. Iya, enggak apa-apa. Biar nelpon montir apa teman saya gitu, Pak, biar ada yang ngatasi nanti. Kalau sudah selesai biar saya yang bawa ke kantor. Ya udah, saya ambil HP dulu ya, Mas. Ya udah, Mas Harga, kalau gitu saya langsung berangkat aja ya. Saya ini minta tolong buat dibenerin, soalnya agak siangan nanti saya ada janji sama klien. Ya, siap. Ya udah, Mas Harga, kalau gitu saya langsung berangkat dulu ya. Iya, Pak. Enak banget ya kalau di kantor baru kayak gini. Kayak berasa kantor sendiri. Mau ngapain aja bebas lah. Oh, Pak David. Gak tahu ya, kemana? Tidur lagi. Biasa kalau jam segini tiduran. Ini yang punya perusahaan kok gak pernah kesini ya? Aku tanya sama Pak David, katanya juga gak tahu dia. Soalnya kan Pak David juga baru di sini ya. Aku juga nggak tahu sih, Vin, kan aku juga baru di sini. Iya sih, oh ya, semoga aja yang punya perusahaan ini biar
ya gak pinter-pinter amat gitu ya, biar kita bisa bego-begoin dia gitu loh. Apalagi kan kita di bagian kasir, biar kita itu bisa dapetin keuntungan yang banyak gitu loh. Biar kita juga bisa beli skincare. Iyalah, kita kerja tuh kan harus dapat untung yang banyak, jangan mau dirugiin lah. Enak juga ya jadi atasan. Kalau masalah pekerjaan kan ada karyawan, apalagi ini perusahaan baru. Nah, pemimpinnya ya agak bakalan kesini jarang-jarang pastinya. Daripada aku mikirin pekerjaan terus, karyawan depan itu kan kayaknya glowing, cantik-cantik. Apa aku godain ya? Siapa tahu bisa diajak kencan. Kalau masalah kayak gitu kan, bagaimana kita ngomongnya, ngelobinya. Dikasih uang 500 aja satu malam udah pasti mau deh. Samperin aja ya. Ini sih Pak. Oh ya. Ini Pak ada berkas yang harus ditandatangani. Wah, cuk dicinta belum pun tiba. Oh ya Bu Vindi, tak cek dulu ya. Silakan. Oh di lampiran sini ya yang harus ditandatangani. Iya Pak, yang di sini. Oh ya, di luar masih banyak kerjaan apa enggak Bu Vindi? Masih ada sih. Nah, masih ada ya Bu Vindi, biar Bu Sela aja yang ngerjakan. Aku pengen ngobrol sesuatu yang penting karena ini masih perusahaan baru ya Bu Vindi, karena masih banyak peraturan-peraturan yang harus kita rekap. Nah Bu Vindi, ini kan masih kantor baru, ya kan? Nah kalau masalah gaji karyawan itu aku yang nanganin. Khusus buat Bu Vindi, kalau di kantor lama kan gajinya 5 juta tuh tiap bulan. Kalau di kantor sini, karena aku yang ngelola, Bu Vindi bakalan aku naikkan jadi 6 juta. Wah, baik banget lah. Tapi gini Bu Vindi kok usah ngomong sama Bu Sela ya, ini khusus Bu Vindi aja. Bu Vindi nanti kan mau malam minggu, Oh ya ya? kan? Bu Vindi kan ada acara nggak? Nggak ada sih. Nggak ada. Gimana kalau temenin aku? Ya cuma nemenin doang. Soalnya aku nggak ada temennya buat karaokean gitu loh. Kalau Bu Vindi mau sih, Mau karaoke di mana Pak? ya biasa lah. Ada aku temen kok yang punya karaoke. Kalau Bu Vindi mau, Boleh sih, asalkan ya itu ya Pak David, gajinya saya dinaikin jadi 6 juta. kalau masalah gaji yang 6 juta itu udah urusanku Bu Vindi. Bu Vindi kan tahu sendiri pas waktu di kantor lama, aku tuh royal sama karyawan, iya kan? Iya, saya tahu. Oh ya Bu Vindi, ada yang mau Vindi ya? Ya. Oh ya silakan, nanti berkahnya aku bakalan kasih ke sana. Ya, Iya. ya. Terima kasih Iya, Pak. iya, Kayak iya. ketemu malam minggu ya. Iya, iya, iya. Berarti aku ini harus dapat tambahan. Semoga aja pimpinan nggak tahu kelakuanku kayak gini. Kalau sampai tahu, ya tapi kayaknya pimpinan yang di kantor sini sih katanya teman-teman itu bisa dibodohi gitu. Yang penting katanya harus ngomong jujur, omset harus meningkat. Ya aku main di laporan aja tiap bulannya. Aku kan bisa ujung pulpen lebih tajam daripada ujung pedang. Kalau masalah gitu sih ya. Tempatnya juga lumayan bagus di pinggir jalan, cuman kayaknya butuh renovasi nih. Udahlah, mending aku masuk aja ke dalam.
Permisi ya Mbak. Iya. Mau kemana Mas? Mas, Loh, saya mau masuk ke dalam Mbak. Emang ada keperluan apa mau masuk? Begini Bu, Ibu karyawan baru ya di sini. Kalau emang kenapa? Enggak kan, ini kan kantor baru, jadi saya mau perkenalan diri dulu. Saya pimpinan Bu di sini. Pimpinan gimana Pak? Pimpinan di sini itu namanya Pak David. Nah Anda itu siapa? Kok ngaku-ngaku kalau Bapak ini pimpinan? Jadi begini Bu, ini kan kantor ini kan baru. Jadi saya ke sini mau perkenalan diri sekalian mau ketemu sama siapa? Pak David juga. Nah, karena Pak David selaku pimpinan di sini, karena saya pemilik kantor, jadi saya mau kenalan diri dulu. Jadi bisa biar tahu nih ke karyawannya saya seperti apa. Tapi Pak David gak pernah bilang kalau ada atasan yang mau ke sini, Pak. Bapak tuh jangan ngaku-ngaku deh. Mas itu kalau lagi bangun tidur, jangan jalan dulu, jangan keluar rumah, biar gak ngelantur ngomongnya. Loh, saya harus gimana sih buat bikin kalian berdua ini percaya? Bentar Bapak ini, iya. Kesini naik apa? Ya naik motor, Bu. Bapak lagi naik Dia pimpinan naik motor. Lah. Ada nggak mobil gitu biar Emang salah, sekarang saya tanya nih sama kalian berdua. Kalau seorang pimpinan bawa motor ke sini, emang salahnya ada di mana? Apa seorang pimpinan itu harus naik pesawat ataupun harus naik mobil? Nah, ya harusnya emang gitu Mas. Sekarang gini, kalau pengemis ya misalnya pengemis, ya mana ada pengemis naik mobil, kan nggak mungkin gitu. Ya sama kayak Mas, kalau Mas itu pimpinan yang nggak mungkin naik motor. Udah, kalau kalian memang nggak percaya, mending saya mau langsung ketemu aja sama pimpinannya. Nah udah dibilangin di sini itu nggak boleh sembarangan orang masuk Mas. Apalagi Mas ini orang asing di sini. Cuman penampilannya aja pakai jas kayak gini kan. Mungkin Masnya cuma mau ngelamar kerja ya, karena tahu ini kantor baru. Ya walaupun di sini ada lowongan pekerjaan ya, saya nggak mungkin asal masukin orang gitu aja. Mending saya masukin saudara saya sendiri. Lah, kok bisa begitu Mbak? Kalaupun di sini ada lowongan kerja nih ya, harusnya kan terbuka untuk umum. Jadi nggak ada ceritanya orang-orang tertentu yang harus masuk ke sini. Ya terserah kita lah, yang kerja di sini kan kita. Ya terserah kita mau mempekerjakan siapa, ya terserah kita. Mas juga nggak usah ikut-ikut. Ya, saya bukan mau ikut campur, cuman karena ini juga menyangkut pautkan sama saya, Mbak. Ibu, mohon maaf saya barusan bilang Mbak. Jadi, saya harus gimana intinya? Ya mending Masnya tuh pergi aja ya dari sini, karena Mas itu gak ada kepentingan apa-apa kan. Gak usah ngaku-ngaku pimpinan segala deh. Atau jangan-jangan Mas nih kesini mau nyolong ya? Bisa jadi sih, bisa jadi. Pakai baju rapi biar dikira pimpinan, terus masuk ke sini ambil barang gitu. Harusnya kalian sebagai karyawan di sini, kalau misalkan ada tamu ditanyanya baik-baik. Kalau kalian memang nggak percaya, harusnya disuruh duduk dulu. Nah, disuruh duduk, temuin tuh sama pimpinannya. Tapi tadi Masnya langsung mau nyelonong masuk aja. Loh, saya kan udah nggak sopan berarti kan Mas? Kan saya udah bilang dulu, saya mau ketemu. Ya tapi Mas belum bilang sama kita berdua. Mas itu ada kepentingan apa tiba-tiba langsung mau masuk? Ya udah, sekarang ini saya bilang nih. Kan saya udah bilang dari tadi. Pimpinan lagi. Yang cari masalah itu sebenarnya yang Mas dari awal sudah nggak sopan masuk ke sini. Kalau saya nggak sopan, saya mungkin nggak nyapa terus langsung nyelonong lah. Saya kan merasa ini kantor saya, dan sangat konyol juga kalau misalkan karyawan sendiri itu nggak tahu sama pemilik perusahaannya. Atau kalian masuk nggak mikir tuh apa struktur jabatan yang ada di kantor kalian, atau masih belum dibikinin? Udah jelas-jelas pimpinan di sini itu namanya Pak David ya. Udah, mending kamu pergi aja ya dari sini, udah, ayo, pergi aja, ayo. Kok saya jadi diusir sih? Kamu maksa sih kamu yang mau masuk gitu, kamu pengen banget kerja di sini ya? Ya udah, kalau kamu maksa mau kerja di sini, mending kamu jadi persuruh aja ya di sini, jadi OB ya. Bersih-bersih di sini nih, kotor banget kan? Nggak pantas Mas. Iya udah, buka aja Mas. Nggak usah, nggak usah nyentuh-nyentuh ya Mbak. Kita bukan muhrim juga, jadi sangat disayangkan. Yang mau masuk di sini ini kan paling tidak pendidikannya tinggi. Cuman kalau sikapnya seperti itu sama orang lain atau orang yang berkunjung di sini, otomatis kantor ini nggak bakalan maju. Ingat, setiap kantor itu kan membutuhkan orang lain untuk memajukan kantor itu. Jadi kalau kita nggak ada pelanggan, otomatis kita nggak ada pelayanan begitu. Udah Mas, males banget tahu dengar Mas ini dari tadi ngoceh mulu gitu. Nggak butuh penceramah ya, mending Mas pergi aja dari sini. Ada apa sih kok rame-rame?
mending Mas itu pergi aja dari sini. Mas Dalam udah ini ada apa orang merah? ini Pak Beneran David, di dalam. ada orang asing yang masuk tiba-tiba bilang kalau dia pimpinan di sini. Pimpinan. David kan? Bagas. Iya kamu David kan? Iya, aku David. Oh jadi kamu yang jadi pimpinan di sini, Fit? Iya, aku sekarang jadi pimpinan. Pak David kenal sama ini. Ya kenal. Dia tuh tangga desa. Ya, dia tuh miskin. Ya mungkin dulu kita sempat tetanggaan. Tapi waktu saya masih kecil. Miskin. Tapi Ya. sekarang juga Oh ya, bukannya kamu itu merantau dulu? lah iya emang Iya. merantau, saya mengejar karir saya, Fit. Jadi saya juga gak nyangka nih bisa ketemu sama kamu di sini ya. Paling nggak saya bisa apa ya, enak lah apa bisa memasrahkan kantor ini sama kamu. Bisa gitu. masyarakat. Mas Bagas, ya. Kalau orang merantau itu ya, itu biasanya kerja di pabrik, iya kan? Jadi sapam. Nah, kalau nggak jadi pemulung, kamu tuh jangan ngaku. Kalau kamu datang merantau itu mau menjadi pimpinan. Pimpinan itu aku di sini. Nih temannya kamu, yang lama udah gak ketemu. Pas ketemu udah sukses. Sekarang saya tanya, kalau memang kamu pimpinan di sini, kamu tahu nggak struktur jabatan yang ada di sini? Dari pemilik kantornya siapa, terus pimpinan utamanya siapa? Dan kamu kan bukan pimpinan utama di sini, Fit. Oh ya, tahu lah. Saya emang siapa pemilik kantornya di sini? Sebelum aku direkrut menjadi pimpinan, ya kan? Hah? Aku sudah mempelajari tuh karyawan, apalagi atasan. Nama kamu itu tidak tercantum di struktur nama pimpinan. Ya udah terserah kamu. Mungkin Kamu ya kesini mau ngaku-ngaku menjadi pemimpin yang punya perusahaan di sini. Iya, emang Bu Sela, dia itu di sini mau tanpa permisi apa gimana? Iya Pak, dia tiba-tiba langsung mau masuk gitu. Udah dibilangin di sini itu nggak nerima orang asing, dia malah terus minta diizinin masuk. Gas, cukup dulu saja kita liar pas waktu SMA. Kalau kamu masih kayak gitu, sikap dan perilaku kamu bertamu ke kantor orang ya tanpa permisi, kamu mau jadi apa? Hah? Makanya kita ya sebagai Bu Windy, Bu Sheila, gak percaya kalau kamu pimpinan yang punya perusahaan di sini, karena dia itu udah melihat sopan santun seorang pemimpin itu gimana. Tapi kalau kamu datang tanpa permisi, langsung mau masuk, apakah itu yang dinamakan pemimpin? nih, Pimpinan? mohon maaf ya. Saya tadi bukan nggak permisi masuk, saya juga udah menyapa. Ya mungkin karena mereka masih baru aja, tentang pelayanannya juga kurang baik. Kalaupun memang saya ditegur, terus saya dikasih tempat duduk nih. Kalau misalkan saya tamu ya, harusnya kan seperti itu. Tapi kok malah saya diusir, terus saya dihina, dan kamu juga marah-marah sama saya, Fit. Kalaupun saya misalkan nih bukan saya pemilik kantor di sini, nggak sepantasnya kamu bersikap seperti itu. Kamu nanya baik-baik kan bisa sama aku. Apalagi seorang pemimpin, ya permisi Mbak. Kalau seorang pemimpin Lah saya sudah permisi tadi. permisi doang kan? Kalau orang pemimpin itu sebelum datang ke sini itu udah membuatkan janji sebelum hari hanya ya mau datang ke sini. Tapi kamu itu nyelonong saja kayak gitu. Seharusnya kamu isi data dulu supaya tamu yang datang ke sini itu bisa terdaftar. Apalagi kelakuannya, kita tuh bisa mendeteksi. Emang sangat aneh sih kalau menurut saya. Jadi harus ngisi data, terus biar kelakuannya terdeteksi. Ingat, ini bukan mesin komputer, Mas. Jadi saya rasa ada yang tidak beres nih di kantor sini. Kamu tuh yang tidak beres. Udahlah Mas, dari penampilannya aja itu nggak cocok tahu kalau jadi pemilik perusahaan. Itu muka Mas juga nggak berwibawa, nggak ada wibawanya jadi bos gitu di Ini sini. aja ya, Gas. Karena kamu tuh masih teman kampungku ya. Kalau emang kamu mau ngelamar kerja, karena ya kita tuh belum ada lowongan kerja sih sebenarnya. Karena aku kasihan sama kamu ya. Aku
aku mau ngasih pekerjaan sama kamu di sini untuk bergabung membangun perusahaan yang ada di sini. Tapi kamu tuh jangan ngaku-ngaku menjadi pemimpin deh. Kamu tuh ini sebenarnya sangat konyol. Jadi kalian juga gak tahu ke pemilik. Sekarang saya tanya, emang kamu tahu sama pemilik perusahaan di sini? Dan yang kedua, saya masa yang punya perusahaan saya mau dilarang masuk? Karena saya gak ada bukti. Sebentar ya, mending saya telepon aja. Ya udah buktiin aja Mas. mau nelfon siapa kamu? Halo, Pak Arga. Oh, ya udah langsung segera ke sini. Soalnya dompet saya ketinggalan di mobil. Ya ada kartu identitas soalnya. Oke, Waalaikumsalam. Ya kita lihat aja nanti. Saya juga agak nyangka kalau misalkan sikap semua karyawan yang ada di sini, terutama kamu, itu nggak pintar dalam mengambil suatu keputusan. Jadi saya harap kamu bisa memperbaiki itulah. Kamu kan pimpinan. Harusnya kalau ada yang salah di sini kamu perbaikin, bukan malah kamu ikut-ikutan seperti itu sikapnya. Gas, kesalahannya kamu itu ya datang ke sini membuat keributan Lah, sehingga pekerjaan aku yang di dalam itu terganggu gara-gara kamu doang. saya bukan mau bawa keributan ke sini, mau bikin keributan di sini. Cuman saya sudah berusaha menjelaskan. Oke, kalau saya memang belum punya bukti, paling tidak kalian memberi kesempatan kepada saya untuk membuktikan kalau saya memang benar pemilik kantor ini. Entah saya mau disuruh duduk dulu, disuruh nunggu dulu, bukan malah menghina saya dan melarang saya buat masuk dan bahkan mengusir saya. Seumpamanya kamu itu mengisi data dulu ya, tidak hanya dengan permisi. Ingat, di sini ini kantor, bukan rumah. Kalau di rumah kamu ya permisi, assalamualaikum sudah. Di sini ini kantor, perlu kamu bawain. Aku paham. Kalau saya harus mengisi data, tadi nggak ada penjelasan dari mereka berdua. Gimana ada penjelasan kalau kamu langsung permisi nyelonong doang? Iya, hah? Begini ya. Itu tata keramanya kamu sebagai pemimpin. Kalau kamu mengaku pemimpin, ya udahlah, terserah kamu. Apa kamu di perantauan kayak gitu masih liar? Iya, hah? Begini, ini sebenarnya yang salah saya atau kamu? Nanti kamu bisa nilai sendiri. Saya jelaskan dulu. Ketika saya masuk otomatis saya dicegat. Oke, kalau misalkan saya belum permisi, tapi saya permisi tadi, Fit. Kemudian mereka berdua gak menjelaskan kalau saya harus mengisi buku tamu dulu. Malah yang ada saya dilarang masuk, kemudian saya diusir dan juga dimaki-maki. Apakah pelayanan itu benar? Ya, misalkan saya sebenarnya orang awam nih. Lah kalian harusnya memberikan pelayanan yang baik dong. Coba Bu Vindi sama Bu Sela jelaskan gimana titik masalahnya supaya Bagas ini tahu permasalahannya itu apa. Coba jelaskan. Lah ya saya jelaskan dari tadi itu kamu masih belum paham. Oh, aku belum paham. Karena kamu tuh orang asing meskipun kamu itu temannya aku. Aku lebih percaya sama karyawanku. Aku tuh pengen mendengar jelas penjelasan sama Bu Vindi sama Pak Sela. Oh iya, tadi tuh gini Pak. Iya sih, emang ini bilang permisi, tapi dia tuh langsung aja nyelonong masuk gitu Pak. Dan Bapak itu tahu gak sih, ini nih sempat modusin saya gitu loh Pak. Kan gak sopan banget gitu. Emang kapan sih aku modusin kalian berdua perasaan? Udahlah, jangan sok aku gitu. Aku jadi saksi itu barusan, bener tuh Pak. Dia nggak sopan. Jadi ini kelakuannya kamu, hah? Ya. Ini hasilnya kamu merantau jauh-jauh, jauh dari keluarganya kamu. Gas, aku tuh sebagai temen masa kecilnya kamu, aku merasa malu, Gas. Kenapa? Ini kantor, bukan klub malam yang seenaknya kamu itu menggoda karyawan di sini. Emang tuduhan apa lagi yang mau kalian? Mungkin udah biasa liar ya di kota orang di sana. Udah ya. Sekarang terserah kalian bertiga. Mau kalian nuduh saya menggoda karyawan di sini, terus ibunya kamu itu ya percaya sama aku. Kalau ada kabar dari kamu itu harus disampaikan sama ibunya kamu. Nanti kalau aku mau ngomong sama ibunya kamu, kelakuannya kamu kayak gini, suka menggoda orang, ya, anaknya orang tapi gak jelas kayak gini, aku gimana? Hah? Perasaannya ibunya kamu itu gimana? udah selesai belum nih? Kalau memang masih belum selesai,
kamu sampaikan aja dulu biar kalian puas. Mendingan kamu pulang aja. Kasihan tuh. Loh, Pak Arga, Ini kontak mobilnya sama dompetnya Pak Bagas. tunggu bentar Pak Arga. Pak Arga kan baru, tadi kan udah pamit mau pulang. Kenapa kok balik lagi sini? Nggak pulang Pak sebenarnya. Saya kan pamitnya keluar untuk beli kebutuhan bersih-bersih tadi. Kebetulan di jalan ketemu Pak Bagas. Loh, Pak barusan Pak Arga kok ngomong Pak sama Bagas. Ini teman aku loh. Loh, Pak Arga? ini gimana ya? Belum tahu. Pak Bagas kan rumahnya kebetulan dekat sama rumah saya Pak. Dia pemimpin di sini. Loh, Jadi dia nggak tahu kalau saya yang punya kantor ini, Pak Arga. Jadi mereka juga nggak paham. tunggu dulu Pak Arga. Barusan Pak Arga ngomong deket sama rumahnya Bagas. Ini rumah ibunya deket sama rumahku loh Pak Arga. Pak Arga jangan mengada-ngada. Fit, berapa tahun yang lalu rumah saya di dekat rumah kamu? Sudah 15 tahun kita gak ketemu, bro. Jadi dia juga teman saya dulu, Pak Arga. Saya juga sangat heran sama karyawan di sini. Mereka bertiga ini nggak tahu sama saya. Padahal saya yang punya kantor di sini. Kalau kalian perlu bukti, baca. Biar kamu tahu. Jadi kemarin itu saya memberikan surat pemberitahuan kalau saya mau kunjungan kantor di sini. Sudah dapat atau belum, Mbak? Ya udah. Udah dikasihkan kan ke pimpinannya? Masih belum sih Pak. Oh, masih belum. Dan kamu juga agak nanya. Dan ini juga sangat konyol. Seorang pimpinan seperti kamu gak tahu pemilik kantornya itu siapa. Oh ya, mungkin kemarin karena kantor ini mungkin ya masih dapat 2 bulan. Tapi paling tidak kamu tanyalah ke Pak Gita. Kan yang rekrut kamu Pak Gita kan? Iya, udah. Jadi kamu manggil saya jangan Bagas terus. Kamu harusnya manggil saya Bapak atau enggak Bos. Saya bukan gila hormat biar gak dicontoh sama bawahannya kamu, Fit. Saya juga gak nyangka bisa ketemu kamu di sini. Dan kalaupun saya tahu gak bakalan saya izinkan kamu buat masuk di kantor saya. Ini sangat lucu. Pasti struktur jabatan di sini tiap bidangnya itu gak kamu bikin. Jadi yang jadi pengawas itu siapa, pemilik perusahaan siapa, pimpinan utama siapa, kedua siapa, ketiga siapa, gak kamu bikin. Karena kamu gak peduli. Dan saya cepat dapat laporan dari Pak Gita kemarin. Makanya saya langsung ke sini. Ada yang main cinta lokasi di sini. Padahal kamu sudah beristri. Ingat, kamu itu pimpinan di sini, Fit. Saya gak masalah kalau saya pribadi, saya akan profesional ketika saya berada di lingkup pekerjaan. Meskipun saya ini agak kesel sama kamu. Oke, saya kesampingkan masalah pribadi saya antara saya dan kamu. Dan juga sama kalian berdua. Kalian nih, Saya mohon maaf sebelumnya. Ini sebenarnya masalahnya titik permasalahan dari kedua karyawan saya. bukan dari 2 karyawan, berarti ada miskomunikasi antara kalian. Harusnya koordinasi itu penting dalam sebuah pekerjaan. Jadi kamu masalah surat undangan aja kamu gak paham, kamu gak mengingatkan. Kan kalian sudah di training selama 3 bulan. Ketika kalian terjun ke sini harusnya kalian sudah paham apa yang akan kalian jalankan. Iya bos, masalah struktur karyawan dan pimpinan itu masih dibuatkan. Loh, gimana caranya kamu mau buat sedangkan kamu gak tahu sama saya? Mau diisi namanya siapa di sana? Ini sangat konyol. Ini juga parah betul nih kantor sini gak tahu sama pemiliknya. Iya. Saya bakalan ancam kalian bertiga, saya akan oprek karyawan baru kalau kalian tetap seperti ini. Dan satu lagi, harusnya di sini disediakan meja. Ini sudah 3 bulan loh, sekitar 2-3 bulan kantor ini sudah beroperasi. Harusnya di sini kelengkapan sudah ada. Kalau ada tamu ke sini dipersilahkan. Kalau memang di sini ada ruang tunggunya. Kalau di sini memang ada ruang kasir. Dan kemudian harus ada banner tata cara kalau misalkan ada tamu dan ada kepentingan, caranya harus seperti apa. Jadi orang lain itu gak bingung. Iya bos. Kamu masa masalah kayak gitu harus saya tuntun. Kalau saya sampai mengurus ke hal yang seperti itu, gak ada gunanya saya gak ada kasir terus ada kamu di sini. Itu masih dalam proses bos.
Lah semua Dan proses-proses besok terus. Udah ada semua, Bos. Terus sekarang saya tanya, apa tiap ada tamu kalian perlakukan seperti itu? Kalau nggak tahu caranya buat masuk ke sini, terus kalian hadang, nggak dilarang masuk, terus diusir tanpa harus duduk dulu, tanpa harus ditanya secara baik-baik dulu. Sekarang gini aja, kalau kamu masih mau kerja di sini, kamu saya jadikan kasir juga, ya biar aneh juga di sini ada kasir laki-laki gitu. Biar kalian nemenin, kayaknya kalian masih belum terutama kamu masih belum pantas buat jadi pimpinan. Tapi, Bos, Pak Arga kan ijazahnya S1 ya Pak? Iya Pak, betul lah. Besok Pak Arga langsung training sama saya selama 2 bulan. Jadi Pak Arga gantikan Davi di sini, biar dia jadi bawahan aja. Bener nih Pak. Iya beneran. Yaudah, saya gak mau tahu. Kalau kamu gak dilengkapin di properti di sini besok, dan kelakuan kalian bertiga masih belum dirubah, saya tidak akan segan-segan untuk mencari gantinya kalian. Dan perlu kalian ingat, Pak Arga ini memang seorang OB, tapi seorang OB tata keramanya dan sikapnya itu lebih baik dari pimpinan yang ada di sini dan karyawan yang di atasnya Pak Arga. Itu sangat disayangkan. Malu-maluin aja kalian. tapi Pak Arga kan belum berpengalaman Loh, biar saya aja yang training daripada saya harus training ulang kalian bertiga, mending saya ngajakin Pak Arga aja. Yaudah, Pak Arga sekarang masuk ke kantor, ke ruangan yang ada di dalam, nanti kita omongin. Kamu udah di sini, barang-barangnya kamu tuh yang di dalam, kamu pindah semua ke sini. Sini, Pak Arga. Ini semua gara-gara kalian ya. Kok bisa gara-gara kita? Gara-gara kecerobohan kalian itu imbasnya ke aku. Nah kita kan juga gak tahu kalau Coba dia. kalau kamu ngasihkan surat yang dari Pak Bagas, aku gak bakalan. juga nggak nanya kan? Udahlah Pak, kita kan sekarang udah setara, udah sama-sama kasih. Tapi kamu tuh jangan marah-marah terus sama kita. Sudah nggak pantas kamu tuh bukan lagi di sini. Udah Vin, sini Vin. Udah yuk. Tapi Ah, bodo amat.